Protokol Kyoto ini resmi berlaku pada tanggal 16 Februari 2005 setelah diratifikasi atau resmi oleh Rusia dan negara-negara Aneks 1 yang mendepositkan instrumen ratifikasi The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC kepada PBB pada tanggal 18 November 2004. Nah, ini adalah daftar negara UNFCCC. Ada 43 pihak UNFCCC yang tercantum dalam Aneks 1, yaitu ada Australia, Austria, Belarusia, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, dan bisa dilihat sendiri ya, ini ada 43 negara yang berpartisipasi dalam Aneks 1. Yang kedua yaitu tujuan dibentuknya Protokol Kyoto. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UNCFF, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer pada level yang tidak membahayakan untuk sistem iklim bumi. Dan yang kedua yaitu mempelajari indikator kinerja utama berdasarkan emisi karbon. Dan yang ketiga, membangun dasar bagi sistem target pengurangan emisi yang diverifikasi. Nah, selanjutnya yaitu implikasi atau keterlibatan Protokol Kyoto terhadap Indonesia. Nah, Indonesia ini sebagai negara berkembang yang notabene masih negara agraris, perubahan iklim sangat berpengaruh pada daur air dan produksi pangan di Indonesia. Maupun secara geografis, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim global, seperti tergantungnya ketersediaan air. Yang kedua, ketersediaan tanaman serta penyakit manusia. Yang selanjutnya, naik permukaannya air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, sampai dengan punahnya keanekaragaman hayati. Nah, dari permasalahan di atas, menjadi latar belakang pentingnya Indonesia memberlakukan protokol Kyoto secara efektif. Nah, pada tanggal 28 Juli 2004, Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 yang berisi tentang pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim. Selanjutnya yaitu peran aktif bukan Indonesia. Indonesia menerapkan 3 mekanisme protokol Kyoto, itu Clean Development Management atau CDM, yang kedua Joint Implementation atau JI, dan Trading atau AT. Nah, yang pertama Clean Development CDM. Nah, CDM ini atau mekanisme pembangunan bersih adalah sebuah mekanisme di mana negara-negara yang memiliki kewajiban untuk mengisi gas rumah kaca sampai angka tertentu. Contoh dari penerapan CDM yaitu yang pertama pembangunan hutan tanaman pada lahan hutan yang rusak. Yang kedua rehabilitasi areal. Yang keempat peningkatan permudahan alam. Dan yang terakhir yaitu perlindungan terhadap hutan yang rawan kebakaran dan perlindungan terhadap area hutan yang rawan perambahan atau pemangkasan. Yang kedua itu emission trading. Emission trading atau perdagangan emisi adalah perdagangan berbasis pasar yang memungkinkan terjadinya negosiasi dan hak emisi gas rumah kaca yang dilakukan antara negara-negara maju dengan penjualan seorang pemilik dari sebagai pengelola hutan dan lahan pertanian yang bisa menjual kredit karbon berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan di hutan. Dan sebagai pembeli, pemilik industri yang menghasilkan CO2 ke atmosfer yang berlebih diwajibkan menyeimbangkan emisi karbon yang mereka keluarkan dengan mekanisme sekuestrasi atau penangkapan dan penyimpanan karbon di atmosfer. Nah, yang ketiga yaitu Joint Implementation atau JI. Atau juga disebut implementasi bersama, adalah kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, di mana negara-negara maju melakukan investasi terhadap negara-negara berkembang dalam proyek pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK, dengan imbalan sebuah sertifikat pengurangan emisi atau CER bagi negara-negara maju tersebut. Dapat disimpulkan bahwa protokol Kyoto ini sangat penting diberlakukan karena untuk melindungi bumi dan sebagai tempat tinggal kita tercinta ini. Bagi Indonesia, walaupun negara yang tidak berkewajiban mengurangi emisi gas, tetapi menurut saya sangat penting bagi Indonesia mengikuti dan memberlakukan protokol Kyoto ini karena dari protokol Kyoto ini dapat mengatur emisi pengeluaran gas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kendaraan efek rumah kaca dan dapat melestarikan hutan maupun alam yang ada. Ya, itu saja yang
dapat saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih.